Australia kena mental. Indonesia dapat dukungan Rusia dan Cina hadapi Australia. Presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping mengisyaratkan dukungan pada Indonesia atas perselisihan penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia. Hal ini disampaikan Putin saat bertemu Presiden Cina Xi Jinping hari Kamis. Ini adalah pertemuan pertama kedua negara sejak pecah perang di Ukraina pada Februari. Usaha-usaha untuk menciptakan dukungan terhadap Indonesia sebenarnya tidak diterima oleh hampir semua negara di planet ini. Kami sangat menghargai posisi seimbang yang diambil sahabat kami, Cina, terkait dengan konflik yang dihadapi Indonesia, kata Presiden Putin. Kami memahami pertanyaan dan kekhawatiran Cina dalam masalah ini yang disampaikan dalam pertemuan dan tentu saja kami akan menjelaskan posisi kami dalam konflik Indonesia-Australia, tambah Putin. Presiden Putin tidak menjelaskan apa persisnya yang akan dilakukan Rusia dan Cina untuk membantu Indonesia. Dalam forum itu, Presiden Xi Jinping dengan antusias menerima ajakan Rusia memberikan dukungan bagi Indonesia. Xi Jinping mengomentari pentingnya konferensi yang dihadiri itu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Indo-Pasifik, terutama Fakta AUKUS yang mengganggu ketidakstabilan Asia. Mengingat perubahan dunia yang sedang kita alami tidak pernah terjadi dalam sejarah, Cina bersedia berupaya bersama Rusia untuk memainkan perang sebagai kekuatan besar dan menjadi panduan untuk menyuntikkan energi positif dan stabilitas kepada Indonesia yang sedang mengalami goncangan sosial, kata Xi Jinping. Di sisi lain, pejabat AUKUS menyebut Rusia dan Cina membantu Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Australia. Kedutaan besar Cina di Australia angkat bicara perihal laporan itu. Perintah Cina dan Rusia adalah untuk mencegah situasi yang tegang, meningkat, ataupun di luar kendali. Sebelumnya, The Financial Times mengutip para pejabat Australia yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa Presiden Rusia dan Cina sepakat untuk membantu Indonesia dalam menghadapi masalah penyadapan yang terjadi. Laporan itu menambahkan bahwa Australia khawatir Beijing dan Moskow dapat merusak fakta pertahanan AUKUS yang terjalin antara Inggris, Amerika, dan Australia untuk mempertahankan Indo-Pasifik. Sementara New York Times melaporkan sumbernya menolak untuk membahas bantuan yang dilakukan oleh dua negara itu atas Indonesia dengan alasan yang tak menentu. Rusia dan Cina telah mengambil sikap dalam konflik Indonesia-Australia, menyerukan diakhirinya konflik lewat PBB dan G20. Di sisi lain, Rusia dan Cina telah lama mengecam keras pernyataan Organisasi Fakta Pertahanan AUKUS Indo-Pasifik. Reaksi Indonesia tak mengherankan karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir. Apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Saya kira tidak. Pemerintah Indonesia mempersiapkan diri menghadapi ulah Australia dan AS dalam sengketa di Pulau Pasir, khususnya di NTT. Pasalnya, Australia mengklaim perairan Pulau Pasir sebagai bagian wilayah perairan tradisional mereka. Menghadapi potensi konflik itu, pemerintah Indonesia dibantu Rusia memperkuat pertahanan TNI di perbatasan. Pulau Pasir diproyeksikan menjadi pangkalan utama Rusia dan TNI AL dengan kekuatan yang besar dan siap menghadapi berbagai kemungkinan buruk jika terjadi konflik dengan Australia yang dibantu Amerika. Saat berkunjung ke Pulau Pasir NTT bersama Presiden Jokowi, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan dalam kunjungan perdananya ke NTT, Jokowi ingin melihat langsung kekuatan militer RI di sana. Saat ditanya soal detail pengembangan pertahanan di Pulau Pasir ke depan, Luhut belum mau menjawab perinci. Namun dia memastikan peningkatan dan penguatan pertahanan itu tak akan mengganggu stabilitas di kawasan. Saya kira masih kita pelajari, tapi tadi kita fokus masalah ekonomi dan masalah kedaulatan. Jadi tadi Bu Menlu sampaikan kita tidak ingin mengganggu stabilitas keamanan di kawasan ini, ucap Luhut. Salah satu yang dikembangkan itu adalah pangkalan utama Angkatan Laut di Pulau Pasir. Ya, pastilah itu dilakukan sedang dalam perencanaan. Tentu tidak bisa kita buka semua menyangkut pertahanan, tambah Luhut. Rusia bakal impian Indonesia bangun pangkalan militer di RI yaitu Pulau Pasir NTT. Konflik dengan Australia tersebut menjadi perantaranya. Proyek ini merupakan inisiasi Presiden Vladimir Putin pada hari itu. Proyek ini menyediakan dana besar bagi anggotanya. Pemerintah RI melalui jubir Kemenlu mengkonfirmasi isu tersebut. Indonesia tak ada kerjasama militer semacam ini dengan negara manapun kecuali dengan Rusia dan sekutunya.
Indonesia berencana untuk membangun 3 pangkalan militer baru di perbatasan utara dan timurnya guna memberdayakan wilayah terluarnya, sembari melawan ancaman terhadap keamanan lintas perbatasan. Pangkalan-pangkalan yang akan dibangun itu akan diberi nama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan, yang menunjukkan bahwa pangkalan itu merupakan Komando Pertahanan Teritorial Gabungan. Kogab Wilhan 1 direncanakan berpangkalan di Kepulauan NTT guna menjaga wilayah yang disebut Jakarta sebagai pulau pasir. Bagian timur Indonesia dengan lalu lintas kapal yang padat. Demikian ungkap Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Maijen C. Sriyadi dalam sebuah wawancara dengan Forum, digambarkan oleh C. Sriyadi sebagai markas Komando Regional Gabungan. Pangkalan tersebut akan menjadi pusat kendali operasional unit-unit operasional Matra Darat, Laut, dan Udara di wilayah timur Republik Indonesia. Kogab Wilhan 2 dan 3 akan berfungsi sebagai markas Komando Gabungan Teritorial Regional untuk memperkuat keamanan di sepanjang perbatasan dengan Australia di NTT yang masing-masing berbatasan dengan Timor Leste. Demikian ujar si Sriyadi yang hanya memiliki nama depan. Dia menambahkan bahwa pembangunan pangkalan-pangkalan baru ini merefleksikan kebijakan pertahanan nasional untuk memperkuat keamanan perbatasan. Keamanan daerah perbatasan yang dilakukan oleh TNI dengan menempatkan pasukan TNI sebagai penjaga perbatasan memiliki efek jera tinggi dan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional yang melintasi daerah perbatasan hingga mencapai titik terendah, ungkap sang jenderal.